suara dari balik cermin. Sejak pulang dari rumah misterius itu, Reza mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan dalam bentuk fisik, bukan pula bayangan, tapi sesuatu yang lebih halus. Seperti perasaan berat di dada, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik matanya sendiri. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, memandangi buku catatan yang diletakkan di atas meja. Halaman terakhir yang berisi tulisan merah itu masih ada. Tulisannya, seperti berdetak, seperti hidup. Lingkaran telah dibuka kembali. Penerus telah dipilih. Ritus akan dimulai. Di luar kamar, jam dinding berdentang 3 kali. 3 kali dentang di tengah malam. Dan saat itulah semuanya mulai berubah. Cermin di kamar Reza mulai berembun sendiri, meski suhu ruangan tidak berubah. Embun itu membentuk pola aneh sebuah lingkaran dengan 3 garis menekuk, menyerupai trisula. Simbol yang pernah Reza lihat di dinding rumah Adhikara. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Reza terdiam. Ia bangkit perlahan, berjalan mendekat, bayangannya di cermin terlihat. Berbeda. Matanya tampak lebih gelap, senyumnya menyimpang. Bayangan itu tersenyum lebih dulu. "Siapa kau?" bisik Reza pelan. Tapi suaranya sendiri terasa berat. Seolah kata-katanya berasal dari 2 mulut berbeda. Bayangannya di cermin mengangkat tangan dan mengetuk permukaan dari sisi dalam. Tok, tok, tok. Reza mundur. Ketakutan mulai merayap. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara itu datang lagi. "Kau membacanya, maka ikatan dimulai. 3 malam, 3 tanda, 3 pilihan. Lalu kami akan datang sepenuhnya." Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa di dalam kepala, seperti bisikan yang merayap di tengkorak. Keesokan paginya, Reza terbangun dengan nafas terengah. Ia melihat ke sekeliling. Kamar tampak normal, tapi ada 3 bekas luka kecil di lengan kirinya, seperti cakaran. Farid menelpon, suaranya panik. "Za, lo ngalamin hal aneh nggak semalam? Gue mimpi kita masih di rumah itu, tapi lo nggak bisa keluar. Lo berdiri di tengah lingkaran dan lo berubah." Reza menggigit bibir. Ia tidak menjawab. "Za, gue serius. Ada yang nggak beres. Kita harus cari tahu lebih jauh soal buku itu. Soal Adhikara. Lo harus cerita semua yang lo rasain." Reza mengangguk meski tahu Farid tidak bisa melihat. Di luar kamar, seekor burung gagak hinggap di jendela. Matanya merah terang. Reza menatapnya. Burung itu menggonggong seperti anjing, lalu terbang pergi. Malam kedua, Reza kembali dihantui mimpi. Tapi kali ini, ia berdiri di tepi tebing, di bawah langit merah darah. Di depannya, sosok-sosok tinggi dengan kepala tanduk berlutut di sekeliling lingkaran api. Di tengahnya, ia sendiri. Dan dalam mimpi itu, Reza tidak takut. Ia tersenyum. 3 tanda dan jejak sang penulis. Malam semakin larut saat Reza duduk termenung di meja belajar, tangannya gemetar memegang buku hitam lusuh yang dulu milik Adhikara. Ketika lampu meja menyinari halaman-halaman yang dipenuhi tulisan kecil dan coretan aneh, sebuah tanda baru muncul di pergelangan tangan Reza. 3 garis merah membentuk pola seperti trisula yang sama dengan simbol di cermin kamar. Reza merasakan sakit tajam, tapi di dalamnya juga ada dorongan aneh, seperti energi yang membakar sekaligus memanggil. Sementara itu, Farid melakukan pencarian di perpustakaan kota dan internet, mencoba menemukan apapun tentang Adhikara. Ia menemukan arsip kuno berupa artikel surat kabar yang menceritakan tentang penulis misterius itu. Ternyata Adhikara pernah mencoba menerbitkan novel aneh yang akhirnya tidak pernah dirilis karena dianggap gila. Farid juga menemukan sebuah surat wasiat digital yang berisi peringatan. "Jika kau menemukan buku ini, ketahuilah, kekuatan yang kau panggil bukan main-main. 3 malam, 3 tanda, 3 pilihan. Jangan mencoba menyelesaikan ritual ini." Farid merasa semakin waspada dan mencoba menghubungi Reza melalui telepon, namun panggilan selalu terputus di tengah jalan. Rasa takut mulai merayapi mereka berdua. Ketika malam ketiga tiba, Reza merasa tubuhnya makin lemah tapi pikirannya semakin terang. Ia sadar ada sesuatu yang tengah menunggu di ujung ritual itu. Di dalam dirinya dan di sekeliling rumahnya, atmosfer berubah menjadi mencekam. Di luar jendela, bayangan-bayangan bergerak perlahan seperti sosok yang mengintai. Reza menatap cermin dengan mata terbuka lebar, siap menghadapi apapun yang akan datang. Puncak kegelapan. Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya.
Reza duduk bersila di tengah ruang tamu. Lingkaran mantra yang ia buat dari kapur putih berkilauan samar di bawah cahaya lilin yang berdenyut redup. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi matanya penuh tekad. Di tangannya, buku hitam itu terbuka pada halaman terakhir, halaman yang penuh simbol-simbol aneh dan petunjuk ritual terakhir. Suara gemerisik dan bisikan halus mulai mengisi ruangan, seperti ratusan suara kecil yang berbisik bersamaan, membuat bulu kuduk Reza berdiri. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekelilingnya padam. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Dari dalam kegelapan itu, sebuah sosok perlahan muncul berbentuk bayangan besar dengan mata merah menyala. Reza merasa napasnya tertahan. Sosok itu bukan sekadar bayangan, ada kekuatan luar biasa yang terpancar darinya. Reza mengangkat suara, mencoba mengucapkan mantra penutup, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Sosok itu melangkah mendekat dan dalam sekejap ruangan dipenuhi aroma sulfur dan bau hangus. Lalu, dalam hening yang mencekam, sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan bergema, "Kau memanggilku, kini waktunya memilih." Reza merasakan pilihan yang mengerikan di depan matanya, kebebasan atau kehilangan dirinya selamanya. Di saat itulah, suara telepon berdering. Farid. Suaranya panik, menyuruh Reza menghentikan ritual. Tapi Reza tahu, sudah terlambat. Sosok itu menjulang di atasnya, dan cahaya lilin kembali menyala, memperlihatkan lantai penuh dengan bekas luka gosong dan simbol yang terukir. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib Reza. Apakah ia akan lenyap dalam kegelapan atau berhasil melawan kekuatan yang telah ia panggil? Akhir dan awal yang baru. Sosok gelap itu semakin mendekat, dan udara di sekitar Reza terasa menekan seperti beban yang tak tertahankan. Namun, dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya sirna, Reza mengingat kata-kata Farid di telepon, penuh kekhawatiran dan permintaan agar ia menghentikan ritual. Dengan segenap tenaga, Reza mengucapkan kata-kata terakhir dari buku itu, mantra pembatalan yang samar-samar ia hafal. Seketika, cahaya hijau yang menyelimuti sosok itu berkedip dan mulai memudar. Sosok tersebut mengerang, suaranya berubah menjadi bisikan kesakitan. "Ini bukan akhir," katanya, sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Reza terjatuh ke lantai, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia membuka mata perlahan dan melihat ruang tamu kembali normal, lilin menyala stabil, udara hangat kembali mengisi ruangan. Telepon berdering lagi, Farid di ujung sana terdengar lega dan penuh harap. "Reza, kau baik-baik saja? Aku sudah datang ke rumahmu setelah mendengar kabar aneh." Reza tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja, Farid. Semua sudah berakhir." Namun, di balik senyum itu, ada rasa lega sekaligus ketakutan yang tak bisa hilang. Buku hitam itu masih tergeletak di lantai. Halaman terakhir terbuka pada simbol aneh yang seakan berdenyut pelan, menunggu kesempatan berikutnya. Reza tahu, ini bukan hanya akhir dari petualangannya, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap.